kantor, Mas. Semoga semangat kerjanya. Ku letakkan 3 gelas teh telur. Ini ciri khas minuman di daerahku. Kuning telur ayam kampung yang dikocok dengan gula. Setelah itu disiram dengan air teh mendidih. Baru dikasih susu kental manis dan sedikit irisan jahe. Minuman ini hampir setiap hari ku minum diam-diam saat berada di rumah ibu mertua. Gunanya agar aku lebih bertenaga jika mengangkat beban berat. Ya, maklumlah, air galon ataupun pasang gas aku yang kerjakan. Belum lagi mengangkat 3 ember besar cucian. Tak sarapan pun masih kuat bertenaga. Iya, Rin, nanti ku minum. Tanggung nih. Mas Bayu tetap melanjutkan kerjanya, memaku kaki meja yang hampir 90% selesai. Mas Bayu tampak semangat bekerja. Berhenti pun jika makan atau ke kamar kecil. Begitupun dengan Bapak, membantu tukang bangunan memanjat, menyelesaikan atap warung. Dan kini, Bapak tak lagi pergi mengulung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mbak mau nulis, biar Raka sama aku aja. Lagian ada ibu yang masak. Yana menggendong Raka. Di tangan anakku sudah ada roti kering, hingga ia tak rewel. Iya Yan, biasanya Mbak nulis malam kalau nggak ada lagi kerjaan. Itu kan dulu, sekarang aku bisa jagain Raka kok. Tiba-tiba ponsel Mas Bayu berdering. Kerjanya terhenti, dirogoh ponsel dari saku celana, lalu melihat layarnya. Stella, alisnya bertaut menyebut nama adiknya. Ngapain Mas? Tanyaku. Baru juga kemarin dari sini bertengkar, kok tiba-tiba menghubungi Mas Bayu. Enggak tahu nih, ku buka dulu WA-nya. Lalu mata Mas Bayu fokus ke layar ponsel. Bukan aku tak menghargai Mas Bayu. Jika ia memilih tinggal di rumah ibunya, mungkin rumah tangga ini akan hancur. Tapi aku bersyukur Mas Bayu bisa mengambil sikap hingga ia pun tak menyetujui keinginan ibunya. Bukan lantaran aku merasa karena bisa mencari uang sendiri hingga keadaan Mas Bayu jadi tolak ukur, tapi lebih karena kenyamanan. Buat apa berumah tangga kalau jalan kami berbeda? Ibu sakit, Rin, kata Mas Bayu, lalu menghela nafas besar. Ibunya sakit. Kemarin baik-baik aja. Ada rasa mengganjal. Sedikit banyaknya aku sudah hafal sifat mertua dan ipar-iparku. Atau ini sakit apa, Mas? Stella tidak jelaskan. Hanya saja ibu tak keluar kamar dari pagi. Oh, terus kamu ke rumah ibumu? Mas Bayu terlihat berpikir. Ada kekhawatiran di raut wajahnya. Bisa aku maklum karena bagaimanapun itu ibu kandungnya. Kalau Mas mau lihat ibu, silakan. Aku nggak masalah kok, jawabku. Justru kularang menimbulkan dosa. Kamu mau ikut? Aku tahu Mas Bayu berharap aku ikut. Hanya saja caranya bertanya karena tak mau membuatku tersinggung. Gimana ya? Tentu aku keberatan. Hinaan mereka tak mudah terlupakan begitu saja. Mbak pergi aja. Raka biar sama aku. Timpal Yana. Kalau kamu keberatan, nggak masalah Rin. Biar aku pergi sendiri aja. Ini nih yang tak enak hati. Mas Bayu bicara seperti berharap aku ikut, namun tak ingin memaksa. Ya udah, aku ikut Mas. Jawabanku disambut senyum senang oleh Mas Bayu. Sekedar melihat ibu mertua sakit, apa salahnya? Iya,
Sebenarnya aku keberatan setelah menerima sikap ipar dan ibu mertua. Bukan perkara yang mudah memaafkan begitu saja. Tapi ini kasusnya, melihat ibu suamiku sakit terpaksa karena menghargai Mas Bayu. Naik taksi, kami berangkat ke rumah ibu mertua. Sebelumnya, aku membeli roti tawar dan susu kental manis kaleng sebagai buatangan. Juga persiapan mental seandainya terjadi lagi perdebatan. Tapi aku bukan Rina yang dulu, diam dihina karena keadaan. Sampai depan rumah ibu Mas Bayu, terlihat warung ibunya tutup. Ternyata setelah tidak bohong jika ibunya sakit. Lalu kami melangkah masuk. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Mas Bayu tergesa-gesa masuk setelah mengucapkan salam. Bu. Mas Bayu datang, ucap setelah melihat ke arah sofa panjang. Ternyata ibunya berbaring di sana. Ibu sakit apa? Mas Bayu duduk sambil menatap ibunya. Hanya lemas meriang, Bay, jawab ibunya lesu. Ibu sudah berobat? Sudah, barusan minum obat. Lalu ia melihatku. Rina, Raka mana? Sapanya sangat bersahabat. Di rumah bersama Yana, Bu, jawabku sambil meletakkan kantong bawaan. Depan televisi, Inur dan Stella selonjoran duduk di karpet, sibuk dengan ponsel masing-masing. Aku tahu mereka masih marah karena aku tampar. Kedatanganku tak dihiraukan, tak ada tegur sapa, dan aku pun tak mau menegur mereka. Lah, anakku dicubit hingga membiru dan tak ada rasa bersalah. Inur. Sementara Stella umurnya lebih kecil, tapi tak segan menghinaku berulang kali. Jika aku baiki, maka mereka akan terus menginjakku. Baik, sebaiknya kamu balik lagi ke rumah ini. Ibu sakit karena lelah mengurus warung. Firasatku benar, ibu mertua ada maunya, dan masih dengan permintaan yang sama. Iya sih, buka warung memakan tenaga. Aku sudah mengalaminya. Mengangkat sekarung cabai, tapi bukan berarti dengan rasa kasihan membuat kami balik ke sini. Toh ia tak tinggal sendirian di rumah ini. Kan ada Mas Jaka dan Stella, Bu. Setelah mana kuat, angkat karung cabai. Jaka mah pagi udah berangkat kerja. Aku diam menyimak karena tak ingin ikut campur pembicaraan mereka. Toh belum menyinggungku. Ada kamu, Rin. Tiba-tiba Inur menyapa dengan senyum manis. Loh, tumben. Padahal dari tadi aku datang. Ya, jawabku dingin. Oh iya, Rin. Kamu belajar dari mana bisa nulis? Aku juga pengen belajar, biar jadi penulis terkenal. Ia melangkah mendekat, lalu duduk di dekatku. Iya, Mbak Rina, aku juga pengen belajar nulis, timpal Stella dengan nada baik. Ada maunya, baru baik nih. Kenapa? Bukankah kamu tamat sarjana, Mbak Inur? Menulis mah gampang, bagi yang berpendidikan, jawabku. Entah kenapa bicaraku seakan membalas hinaan mereka, atau mungkin hinaan itu masih segar di ingatanku. Masa itu aja kamu tersinggung, Rin? Enggak kok, aku mah udah biasa dihina. Jadi belajar sama siapa, Mbak? Tanya Stella. Iya, Gigi juga bertanya. Seorang penulis yang baik dan ramah. Hanya itu jawabanku. Terbayang aktor itu. Padahal kami tak pernah bertemu di dunia nyata. Inur dan Stella langsung beradu pandang.
Aku yakin mereka masih penasaran. Oh iya, Rin, selagi di sini, tolong bantu ibu cuci baju karena udah menumpuk. Badan ibu terasa lemas. Pinta ibu, atau mengeluh tepatnya. Apa, Bu? Tanyaku balik dengan alis bertaut. Mas Bayu langsung melihat padaku. Loh, sudah keluar dari sini, tetap saja ia memintaku melakukan pekerjaan seperti pembantu. Ternyata aku tak dianggap menantu, melainkan seorang pembantu. Tidak bisa begitu dong. Iya, Rin, aku punya bayi, jadi nggak bisa nyuci. Tanpa rasa segan, Inur menyuruhku seperti biasa. Kenapa aku yang nyuci? Baju kalian yang pakai kok. Jawabku ketus. Tapi ibu kan lagi sakit, Rin. Ya tugasmu lah, karena mantu yang tinggal di rumah ini. Lalu kupalingkan pandangan ke Stella. Kamu juga, Stella. Ibumu sakit, seharusnya bantu pekerjaan rumah, buka warung atau apalah. Yang penting tidak menyusahkan ibumu. Apa? Aku menyusahkan ibu? Matanya melotot. Iya, apalagi kerjamu di rumah ini. Kalau warung tak buka, dapat uang dari mana ibumu? Emang Mas Jaka mau nanggung biaya kuliahmu seperti Mas Bayu dulunya? Enggak kan? Jadi tahu diri sebagai anak. Ini tambah besar, bukannya menyenangkan orang tua, tapi malah memperbudak. Apa di bangku kuliahmu tak diajarkan tentang tata krama dan bagaimana bersikap pada orang tua? Terus kamu, Mbak Inur, seharusnya subuh bangunkan suamimu untuk bantu ibunya buka warung. Dan lagian, jika kamu punya baju kotor, jangan suruh ibu mencuci. Bawa sana ke laundry. Loh, aku kan udah bayar listrik, alasan Inur. Astaga, ini semakin membuatku geram. Oh, jadi karena itu mertuamu diperbudak. Aku meskipun dihina, tapi orang tua tak pernah aku perbudak. Kamu tahu kenapa? Karena aku masih punya ini. Lalu kutunjuk keningku. Sudah. Lagian kalau Mbak Rina nggak mau juga, nggak masalah. Jangan banyak omong seolah berotak pintar. Tugas Stella. Maaf, aku bukan pembantu kalian. Perhitungan amat, gumam Stella. Lagian seharusnya kamu sadar jadi anak. Gunakan otakmu berpikir. Jika ibumu sakit dan warung tutup, biaya kuliahmu dari mana? Atau mau kuliahmu putus karena biaya? Kutunjuk Stella. Stella bukan menjawab. Ia malah diam dengan raut wajah khawatir. Sengaja ku jabarkan agar ia mengerti dan bisa menjaga sikap. Apa yang dilakukannya itu yang dipetik nantinya, tepatnya sebuah karma. Toh tak selamanya orang tua di sisi kita. Kan ada Mas Jaka, aku minta aja biayai darinya, ucap Stella enteng. Hah? Apa? Inur terkejut dengan jawaban Stella. Kan Mas Jaka kakakku, ya wajarlah aku minta. Tapi aku istrinya. Rina, ayo kita pulang, ajak Mas Bayu tiba-tiba. Aku tahu ia tak suka dengan cara bicara Stella dan Inur. Tentu, Mas, jawabku. Tunggu dulu, Rina. Ibu mertua bangkit, duduk. Ya, Bu. Setidaknya menginaplah beberapa hari di sini, minimal sampai ibu sehat. Maaf, Bu. Aku juga punya kepentingan hidup. Jika alasan aku di rumah ini untuk menjadi babu, maaf, aku bukan pembantu.
Bukan gitu, Rin. Setidaknya bantu biaya kuliah setelah. Kamu kan punya duit, untuk Yana saja kamu sanggup. Loh, kok ibu memohon padanya? Setelah terlihat malu, ibunya minta bantuan padaku. Diam, Stel. Kamu kira hasil dari warung gedek? Lah, kamu minta 100.000 per hari. Bu, aku saja belum sanggup memberi Rina uang. Kok ibu minta? Mas Bayu merasa tak enak dengan sikap ibunya. Tentu saja setiap hari ku keluhkan betapa sakitnya hati ini dengan hinaan ibu dan saudaranya. Oh, gitu. Nggak masalah kok. Lalu ku keluarkan uang 100.000 dari saku. Ini, Bu, ku sodorkan ke ibu mertua. Kok cuma segini, Rin? Itu mah sudah untung ku beri tanpa ibu bekerja. Ibu masih ingat enggak saat melempar uang 50.000 ke wajahku? Lagian jika aku punya uang menanggung biaya kuliah Yana, ya wajar. Lah dia adik kandungku dan juga menghormatiku, jawabku. Oh ya, bukankah aku mantu gila di rumah ini? Sambungku. Yuk mas, ku tunggu di luar. Lalu aku berlalu menuju pintu. Bukan aku tak menghargai ibu mertua, tapi semua ada batasnya. Apa yang ia katakan, itulah yang dikembalikan. Jika sekarang ia bersikap baik lantaran ada maunya, tak perlu basa-basi dan cukup jawab intinya saja tanpa paksaan. Rina, tunggu. Inur memanggil hingga langkahku terhenti. Ya, Mbak. Tolong jangan perpanjang masalah. Ibu sedang sakit dan butuh bantuan. Hanya kita berdua mantu di rumah ini. Kenapa tak saling berbagi? Astaga, enak sekali berkata seolah hatiku terbuat dari batu. Mereka menghinaku, bahkan bukan sekali atau dua kali, bahkan sering. Ucapan mereka mencemooh jika aku gila hingga sekarang masih menusuk hati. Kita, maaf ya, di rumah ini hanya kamu mantu yang seatap dengan ibu. Jadi jika ada masalah, ya itu bukan urusanku. Lagian aku sudah berbagi kok. Lumayan kan 100.000. Dulu saja aku jadi pembantu digaji hanya 50.000 seminggu. Lah ini ku beri cuma-cuma. Lagi masih teringat tentang ibu meminta uang dapur setelah ia memberiku uang 50.000 sekali seminggu. Seolah uang itu cukup besar jika dibandingkan tenagaku selama ini. Bukan aku mengeluh karena aku juga tahu penghasilan warung. Tapi masalahnya hinaan ku terima dan disisihkan. Kok malah mengungkit yang lalu, Rin? Akhirnya ibu berucap, Rina, jangan bahas itu sekarang. Ibu lagi sakit, tegur Mas Bayu. Mas, aku juga tak mau membahas tadinya. Tapi coba kamu pikir, kita melihat ibu sakit, tapi aku malah disuruh mencuci baju. Seandainya yang tinggal di rumah ini seorang balita dan orang lanjut usia, tanpa diminta pasti kulakukan. Iya, tapi kalau tak mau, nggak usah diperpanjang. Suruh adikmu diam. Lagian aku heran ya, penghuni di rumah ini pemalas semua. Sekali lagi kutekankan, aku bukan pembantu kalian. Jika aku mantu gila, kenapa juga minta tolong sama orang gila? Apa kalian lupa atau pura-pura lupa? Alah, itu aja sewot. Nggak mau, nggak usah banyak ceramah. Seperti biasa, setelah berucap tak menghargai.
Seharusnya kamu bicara sopan, Stella. Justru sifatmu ini yang membuat saudara menjauhi. Jangan rendahkan Rina tak berpendidikan karena kamu lebih rendah karena berpendidikan tapi bicara seperti tak sekolah. Mas Bayu bangkit dari duduk. Udah berani menjawab sekarang. Baru juga istrinya dapat duit tak seberapa tapi udah berlagak orang kaya. Seharusnya kamu sadar, Mas. Kamu tuh cuman beban di mana-mana. Jadi jangan banyak bicara. Diam, Stella. Hardik ibu mertua. Ih, ibu, kok malah membela mereka? Aku benar kan? Lagian dulu ibu juga sering mengeluh karena Mas Bayu hanya beban bagi ibu. Kita semua tahu jika keadaan Mas Bayu cocoknya cuma berdiri di lampu merah. Biasanya kita juga ngomong gitu kan. Lagian apa hebatnya cuma nulis doang. Pekerjaan enggak tetap juga kok. Nanti aku akan punya pekerjaan tetap karena akan tamat sarjana. Ibu jangan khawatir deh. Aku tak tahan lagi. Secepatnya ku dekati Stella. Plak! Secepatnya tanganku melayang ke pipinya. Ucapannya menghina kami, terutama menghina suamiku. Jika dengan kata-kata ia tak sadar, mungkin tamparan ini bisa membuatnya diam. Hah, kamu menamparku lagi. Setelah memegang pipinya sambil melotot. Tuh, mantu yang ibu bela, akhirnya keluar sifat barbarnya. Inur pun berucap hingga membuat suasana makin panas. Cukup, Rina. Sudah berapa kali tanganmu melayang ke pipi putriku? Kamu kira aku sudah mati hingga tanganmu leluasa melukai putriku? Ibu bangkit dari sofa. Ia melangkah mendekati Stella. Dari caranya bukan lagi sakit. Suaranya lantang seperti dulu biasa memarahiku. Jika Stella tak bisa diajari, mungkin tamparan ini bisa membuatnya diam. Bukan hak kamu menamparku. Ya, aku hanya membalas hinaanmu. Kamu kira aku bisa diam seperti dulu? Rina, ayo pulang, ajak Mas Bayu. Suaranya pelan, seperti menelan kesedihan. Disekolahkan bukannya lebih baik, tapi... Ayo, Rin, kita pergi. Lama-lama di sini bikin kepalaku sakit. Kamu benar, kita tak dihargai. Ya, Mas. Tunggu, Bay. Tiba-tiba ibunya menahan. Ibu jangan pura-pura sakit lagi, sahut Mas Bayu tetap berlalu. Ternyata Mas Bayu juga menyadari ibunya pura-pura sakit. Sudahlah, Bu, biarkan mereka pergi, tugas Inur. Bayu, Rina, jangan pergi dulu. Ibu tak memperdulikan ucapan menantu kesayangannya, tapi nada bicaranya berubah lebih baik. Apalagi, Bu, bukankah kamu kesal karena aku menampar putri manjamu? Langkahku terhenti sesaat. Ayo pulang, Rin. Tanganku ditarik. Bagaimanapun juga, Stella dan Bayu saudara. Aku ingin mereka akur. Loh, baru saja memarahiku karena menampar putrinya, tapi sekejap saja ia bicara seolah... Mas Bayu menghentikan langkah sebelum melewati pintu keluar. Bu, jika mulut putrimu seperti itu dan terus dibela, aku putra keduamu tak akan pernah akur dengannya. Nasib membuat aku harus kehilangan satu kaki hingga ibu dan lainnya menghina. Jangan khawatir, aku tak akan merepotkan kalian lagi. Setelah bicara, Mas Bayu tetap berlalu keluar. Bayu, Bay, ibu apaan sih? Kok seperti hidup tergantung mereka?
Setelah berusaha menahan ibunya, kami terus melangkah pergi. Sudah kuduga jika begini akhirnya. Stella dan Inur tak pernah menyukai kami. Manusia mana yang mau dihina terus-menerus? Lagian, ibu mertua selalu memanjakan dan membela putrinya. Heran saja, salah pun tetap dibenarkan. Naik taksi kami pulang. Dalam perjalanan, kualihkan pandangan keluar jendela. Lagi, batinku berperang akan sebuah rasa kesal dan ingin keluar dari pernikahan ini. Aku berjuang mencari nafkah. Apa gunanya Mas Bayu jika... Astagfirullahaladzim, Mas Bayu tak salah. Ia hanya belum bisa karena keadaannya. Tapi perlakuan ibu dan saudaranya membuatku kesal dan ingin mengembalikannya tanpa membebani hidupku. Lagi, hati ini juga berkata, jika ia suami yang baik, selama ia bekerja dulu, tak ada drama perselingkuhan ataupun gaji suami dikuasai ibunya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maafkan ibu dan adikku, Rin. Aku tahu mereka sangat keterlaluan. Aku tak akan mengajakmu ke rumah ibu lagi. Sepertinya Mas Bayu membaca raut mukaku. Ya, aku sedang kesal. Kenapa minta maaf jika yang salah bukan kamu, Mas? Karena mereka ibu dan adikku. Aku tahu kamu lebih terluka dariku, Mas. Tapi kamu berusaha menelan sendiri tanpa bercerita karena tak ingin menambah bebanku. Maaf jika untuk masalah ini aku tak punya solusinya. Sudahlah, yang penting sekarang kita fokus buka usaha, Mas. Hanya itu tanggapanku. Di situasi suami tak mampu memberi nafkah lahir, aku sebagai istri diuji, apakah bertahan atau melepaskan. Namun pikiranku kembali membuat agar mempertahankannya karena mengingat sikapnya dulu. Ia tak salah, ini hanya nasib sedang menguji kami. Ya, itulah pemikiranku yang kadang juga merasa lelah. Bersambung.